Jadi bisa nampung nih ya? Bisa, Pak. Bisa. Berarti besok KI Pak Kabidokes. Sedangkan 400 sekian itu tersebar di seluruh daerah. Kita perlu membentuk data, informasi data yang bersama masyarakat yang jadi alumni Universitas COVID. Lulus 14 hari, terus panas. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Pada sore hari ini saya beserta jajaran dari Polda, kemudian hadir di sini Pak Kapolresta Sidoarjo bersama Pak Sekda, Pak Kadinkes, kemudian pengelola Kampung Tangguh, Kelurahan Pucang Indah di Sidoarjo ini. Tujuan kami yaitu mengecek dan mengkomunikasikan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan Kampung Tangguh dalam penanggulangan COVID. Saya lihat sudah bagus di Kelurahan Pucang Indah ini dalam melakukan penanganan COVID dengan protokol kesehatan serta penyiapan. Termasuk di sini ada tempat karantina. Lalu ke depan kami akan selalu berkoordinasi satu untuk tetap melaksanakan 3M. Lalu yang kedua menyiapkan tempat-tempat tertentu untuk isolasi secara mandiri apabila ada orang terkena COVID dengan gejala ringan. Lalu yang ketiga melaksanakan sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri beserta masyarakat setempat dalam menginformasikan terkait dengan tetap bertambahnya korban yang terkena COVID, sehingga masyarakat menjadi waspada dan menjaga dirinya, karena ada tagline yang baru yaitu jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Nah, ini menjadi kewajiban kita supaya masyarakat tetap waspada. Lalu yang keempat, kami akan melakukan koordinasi terkait dengan kesiapan untuk TNI, Polri maupun pemerintah serta didukung masyarakat dalam menyiapkan sumbang darah untuk terapi plasma konvalen yang sebagian besar dianggap masih bisa mengobati dalam jangka waktu yang cepat apabila seseorang bisa melapor. Namun masih kekurangan darah sehingga orang-orang yang sudah sembuh COVID-19 bisa melapor, nanti dites apakah bisa dipakai untuk plasma konvalen atau tidak. Lalu yang berikutnya terkait dengan pendistribusian vaksin. Kami nanti berkoordinasi sehingga harapannya vaksin akan sampai dan keamanannya dapat terjaga. Lalu saya memohon dan meminta kepada seluruh masyarakat di Sidoarjo maupun di jajaran Jawa Timur agar tetap patuh protokol kesehatan dan jaga diri itu menjadi bagian penting untuk keseluruhan. Ingat, sudah banyak yang jatuh korban di antara kita, baik kakak, ibu, bapak, adik, sepupu, tetangga, saudara dekat, dan seterusnya. Mari kita waspada, mari kita jaga, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati dengan baik. Demikian, terima kasih. Kampung Tangguh di Jawa Timur nantinya akan ditambah, Jenderal? Ya, yang pertama untuk Kampung Tangguh akan ditambah jumlahnya, khususnya untuk daerah-daerah yang merah. Dan kalau daerah merah itu dirasakan kurang, saya akan langsung datang ke sana untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah RT RW supaya bisa menambah. Karena Kampung Tangguh bisa menjadi salah satu bagian dalam penanggulangan COVID. Kemudian untuk PPKM, kami akan mengikuti aturan dan arahan dari pemerintah pusat terkait nanti pelaksanaan tanggal 11 sampai tanggal 25, dan mohon kiranya masyarakat dapat mengikuti karena ini bagian dari strategi pemerintah dalam penanggulangan COVID, sehingga yuk nang omah dhisik, yuk kurangi kegiatan selama 2 minggu ini. Karena apa? Itu akan jadi nilai yang tambah. Kalau kita semuanya bisa sama-sama menjaga, maka otomatis nanti pemerintah bisa memutuskan
langkah-langkah perbaikan. Untuk formatnya seperti apa, Jenderal? Formatnya sama sudah diatur bahwa nanti kegiatannya ada beberapa kriteria. Yang pertama untuk kegiatan yang melayani masyarakat, restoran, kemudian tempat-tempat keramaian dibuka sampai jam 7 malam. Kemudian nanti pengurangan sampai dengan 25% terkait dengan tempat-tempat yang tadi. Lalu ada beberapa yang pelayanan masyarakat bisa dibuka dalam jangka waktu yang normal. Sedangkan yang lain mengikuti aturan itu. Sedangkan secara tertulis nanti akan diberikan, mudah-mudahan bisa keluar dan bisa menjadi acuan kita. Karena itu akan ditentukan oleh Satgas Covid provinsi berdasarkan rapat dengan seluruh instansi. Karena kita sudah mulai PSBB yang pertama ya seperti ini. Sampai dulu pos PSBB yang pertama di tengah jalan itu. Setelah kita ditunjuk sebagai kampung tangguh, maka baru pindah ke sini. Jadi tiap hari mulai dari dulu ya seperti ini. Jadi ketika kita ditunjuk akan menerima Bapak Kapolda, yang nggak ada yang berubah. Ya seperti seperti ini aja, hanya dari ini yang lain-lain seperti sulkan-sulkan itu dari Kapolres sendiri, dari Polres sendiri yang menyiapkan. Kalau kami ya sudah ini dari PSBB pertama itu sampai sekarang masih Bu, aktif. dari penjagaan warga itu masih tetap ada teman-teman? tetap. Ini relawan kita. 1, 2, 3, 4, ya 5 ini. Jadi kami ini ada relawan 3 perempuan, relawan 2 laki. Terus kemudian penanganan pasien COVID ketika harus isolasi bagaimana nih Bu? Nah, kebetulan dulu yang pertama kali itu kita tidak isolasi, jadi langsung ditangani oleh pemerintah dengan rumah sakit Pemda. Itu ada yang langsung Surabaya. Jadi makanya kita tidak mengadakan isolasi di situ, langsung ditangani. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketentraman, ketenangan warga yang lain. Karena Anda sendiri tahu, kalau ada yang ini kan, yang satunya itu mau pergi kemana, mau ngungsi, mau ini. Nah, akhirnya dengan demikian beliau-beliau itu sudah mengerti. Jadi pada waktu yang pertama kali itu sudah langsung tangani rumah sakit, yang di rumah itu ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Jadi setiap hari Dinas Sosial itu mengirim makanan. Jadi udah tahu berapa orang di dalam rumah ini, misalnya 5. Artinya isolasi mandiri di rumah berarti ya? Oke, iya, keluarga isolasi di rumah. Jadi Tidak memuatkan tempat isolasi gedung RW itu ya? tidak. Jadi isolasi di rumah. Jadi ya itu, jadi yang ini ditangani oleh Dinas Sosial makannya, dan yang kesehatan ini Dinas Kesehatan di situ adalah puskesmas. Setiap 2 hari sekali langsung datang ke tempat orang keluarga yang sedang di opnam. Sedang di opnam. Dengan siapa namanya Ibu? Saya Yusmining Tias, Sebagai? Ketua RW 06 Pucang Indah. Makasih Bu. Bu, dalam pencegahan COVID-19 seperti apa Bu? Efektivitasnya selama ini loh. Selama ini ya itu Pak, jadi salah satu contoh ya, kalau setiap hari Jumat saya standby di sini. Jadi di situ saya bersama dengan Satpam itu menjaga siapa yang masuk tanpa masker, maka di situ kita hentikan, kita beri. Jadi cukup untuk membuat orang warga ini patuh terhadap protokol kesehatan Oke, ini. mulai awal Mas, jadi tidak hanya karena baru-baru ini enggak. Jadi mulai awal masih PSBB dulu, seperti itu. Enaknya apa di sini ini? Karena satu pintu. Jadi kalau satu pintu itu mudah, pengarahannya juga mudah. Di sini tuh 60% udah ya masih tua-tua gini ya. Masih tua-tua. Ya, seperti saya gini usia 68. Jadi sangat berpengaruh terhadap itu ya Bu,
apa protokol kesehatan bagi masyarakat ya. Iya, betul. Di anu. Ya, kita kerjasama juga dengan takmir masjid. Jadi saya di depan, kami diberi oleh takmir masjid. Tolong Bu RW, ini masker. Walaupun kita tidak menyiapkan. Jadi yang tidak pakai masker, lah seperti ada dari polsek sedang jaga bersama gini, ada yang nggak masuk, dia bukan kerja di sana. Sama polisinya itu kan tahu, ditangani sendiri. Ayo 3 orang suruh push up sambil diberitahu gitu. Saya tahu ini istilahnya tenggang waktunya itu biar ya agak jerah gitu. Perjalanannya ya sesuai anjuran pemerintah, ada protokol kesehatan, ya kan harus kita jaga. Terus kita ada checkpoint, ada pembagian masker, terus ada sosialisasi ke warga. Sosialisasi atau penyuluhan itu biasanya dilakukan setiap berapa kali sehari? Setiap kalau misalnya kita ada pertemuan. Terus selama diterapkannya protokol kesehatan di posko ini, Ya, apa ada warga yang sempat terjangkit atau bagaimana? di sini pernah ada, cuman diisolasi mandiri dan ada yang dibawa langsung ke rumah sakit umum. Kayaknya sih ya awal-awal dulu ya memang ada yang takut, ada yang pengen pergi dari Jakarta, mungkin menghindar apa ya. Tapi selama ini sudah tidak ada masalah lagi. Ya kita tetap bersatu, ya kita punya prinsip bahwa Kampung Tangguh ini sangat bermanfaat gitu. Ya kita setiap malam ada penjagaan di posko, ya kan. Otomatis ada yang misalnya ada orang yang punya keinginan untuk berbuat kejahatan tidak sampai terjadi gitu. Itu yang dihindari. Terus kedua, kita juga selalu mensosialisasikan warga yang masuk ke Puncak Indah harus pakai masker. Jika diketahui ada yang melanggar itu gimana sanksinya? Sanksinya ya kita suruh push up. Iya. Dengan adanya sanksi tersebut, artinya penerapan di sini dinilai berhasil ya Bu ya? Ya, boleh dikatakan begitu ya. Jadi kita itu benar-benar menjaga lah. Makanya sampai saat ini Kampung Tangguh Puncak Indah RW 06 ini masih bertahan. Ada berapa sih Bu relawan yang menggerakkan Kampung Tangguh di sini? 5. 5. 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, Ya. ini rata-rata sudah berusia Bu ya? Usianya lah, betul, usia senja. Betul, ini kok masih semangat, itu kenapa Ibu? Ya mungkin dari keinginan dari kita aja gitu. Dan ada bimbingan dari Pak Kapolsek, ada bimbingan dari Pak Edi Kapolres. Jadi kita tetap bersemangat mengingat ya memang sangat dibutuhkan gitu Kampung Tangguh ini. Nah menurut saya sebaiknya digalakkan lagi ya untuk Kampung Tangguh yang sudah kayaknya sudah tidak berfungsi lagi, itu bisa digalakkan lagi, disemangati lagi kayak gitu. Jadi kita tetap ada. Ya Ibu, harapan warga sendiri di tengah pandemi COVID ini apa Bu? Yang jelas aman, kita bisa melewati semua rintangan-rintangan masalah COVID kayak gitu. Oke, Ibu nama lengkapnya? Widya Irawati. Dek, bedek. Dek, bedek. Ini lah bedek.
rasanya. Ya, Bu. Banget nyok. Kau niku. Ah, Polda. Kente. Kanjeng lawas. Polda. 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 Suster.